Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Primajaya dari kelas 5B non-reguler Banjarbaru. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ke-9 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, di materi ini, materi 9, kita akan membahas mengenai evaluasi interaksi manusia dan komputer. Untuk outline materi 9 ada 4 ya. Yang pertama kita bahas dari pendahuluan dulu, kemudian mengapa dan kapan evaluasi IMK itu harus diterapkan, dan yang terakhir paradigma evaluasi. Baik, nah untuk pendahuluan sebenarnya banyak perdebatan tentang penilaian terhadap sebuah tampilan. Contoh misalnya tampilan sebuah website, katakanlah website FTI Uniska Banjarmasin. Nah, di dalam website tersebut banyak aspek-aspek yang bisa kita nilai. Antara orang satu dan orang yang lain, biasanya penilaiannya pun berbeda. Ada yang mengatakan, wah ini websitenya bagus. Kemudian ada juga yang mengatakan, enggak deh, ini website biasa aja. Bahkan ada yang mengatakan, bahwasanya ini websitenya jelek. Nah, jeleknya itu bisa karena beberapa faktor. Bisa saja karena widget, layout, maupun websitenya banyak iklan atau apa gitu. Banyak parameter yang mempengaruhi. Kemudian adanya asumsi bahwa selama software tersebut bisa digunakan, maka itu sudah cukup, tidak ada masalah. Maka tidak perlu yang namanya evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi software atau tampilan itu merupakan sesuatu yang dihindari. Kenapa? Karena kegiatan tersebut akan menambah waktu, kemudian biaya dalam pengembangan suatu software atau program. Padahal kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting, karena programmer, desainer, maupun orang yang terlibat dalam pengembangan suatu sistem atau software mengetahui apakah sistem yang dibuat itu sudah sesuai dengan yang diinginkan user atau belum. Nah, evaluasi itu adalah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang ataupun kelompok user mengenai pengalamannya menggunakan suatu produk dalam lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, menantang, dan lain sebagainya. Intinya, ketika misalnya kita buat sebuah website, tampilannya itu user friendly, enak digunakan untuk orang awam maupun orang yang sudah experience, maka orang tersebut memiliki feedback bagus terhadap website yang mereka kunjungi. Nah, contoh seperti ini, misalnya ini website FTI Uniska Banjarmasin. Kemudian ada contoh personal website dari GitHub dan contoh website random ya satunya. Nah, ini bisa kita analogikan atau bisa kita berikan sebuah contoh. Bahwasanya website Uniska ini bagus, kemudian yang personal website yang dari GitHub ini biasa aja, kemudian yang satunya jelek. Nah, kalau yang jelek ini bisa aja kan kita ngeliat kenapa sih ini website jelek? Ya karena layoutnya nggak rapi, nggak tertata, kemudian banyak iklan.
Seperti itu. Nah, mengapa evaluasi itu dibutuhkan? Nah, yang pertama, desainer itu tidak bisa berasumsi atau tidak bisa mengatakan bahwasanya apa yang desainer bilang itu bagus, orang lain juga harus bilang bagus, itu nggak bisa. Karena pendapat orang atau pikiran masing-masing orang pasti berbeda. Kemudian evaluasi itu dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Contohnya misalnya kita bikin sistem yang menurut kita itu udah enak, bagus, fungsinya oke. Nah, tapi ternyata yang gunain itu orang tua, bapak, umur 50 tahun ke atas misalnya, yang rada gaptek, otomatis kan experience-nya berbeda dengan kita. Kita menggunakannya enak, gampang, tapi menurut beliau pasti ribet. Susah banget ini, kenapa gitu, ya kan? Kemudian yang ketiga, evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner ataupun interview. Nah, setelah kita buat suatu produk atau contoh tadi pengembangan sistem program, kita bisa aja bikin kuesioner untuk diisi user yang mencoba program tersebut dengan beberapa kriteria yang sudah kita tentukan. Ataupun kita bisa berbicara langsung atau interview langsung kepada user yang mencoba secara langsung. Kapan evaluasi itu dilakukan? Evaluasi itu dilakukan selama proses pembuatan produk tersebut selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Nah, ini biasanya disebut formative evaluation. Kemudian saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototype. Melalui prototype tersebut, si user bisa melakukan uji coba dan mengevaluasi terhadap produk tersebut. Kemudian saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan ataupun perubahan kebutuhan user, dengan adanya feedback dari user tersebut, maka bisa saja suatu saat atau untuk kedepannya produk tersebut bisa di-update, diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan maupun sekelompok user. Oke, kemudian selanjutnya paradigma evaluasi. Paradigma evaluasi di sini ada 4 bagian. Yang pertama, quick and dirty evaluation. Kemudian yang kedua ada usability testing. Ketiga, ada fact studies. Dan yang terakhir ada predictive evaluation. Oke, yang pertama, quick and dirty evaluation. Ini merupakan umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Kemudian evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Kemudian selanjutnya ada usability testing. Usability testing ini melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, cara yang umum digunakan dalam membuat sistem ini yaitu dengan cara melihatnya secara langsung ataupun merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Nah, biasanya penelitiannya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment langsung, diberi treatment tertentu. Cahaya, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain. Dan juga bisa tanpa treatment. Kemudian yang ketiga ada fact study. Nah, ini beda dengan usability testing.
Nah, di field study ini evaluasinya dilakukan di lingkungan asli, di mana user bekerja. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Kemudian, evaluasinya itu seperti apa? Dapat digunakan untuk apa, ya kan? Nah, ini untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru. Kemudian menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, dan evaluasi teknologi. Teknik yang digunakan yaitu bisa dengan cara interview, observasi, partisipan, ya kan, kemudian etnografi. Nah, dari data yang didapatkan, maka desainer nanti bisa melakukan evaluasi berdasarkan data yang didapatkan tadi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian terakhir ada predictive evaluation. Predictive evaluation berdasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungannya, user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan. Proses pembuatannya relatif cepat, mudah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Karena sudah ada pengalaman dari para pakar lah istilahnya, yang ahli dalam bidang tersebut. Biasanya kebanyakan atau kebiasaan program yang disukai suatu perusahaan itu seperti ini dan seperti itu. Kemudian teknik-teknik evaluasi. Yang pertama ada observing user, kemudian yang kedua ada asking user their opinion, yang ketiga ada asking expert their opinion, testing user performance, yang keempat dan yang kelima adalah modeling user test performance to predict the efficiency of a user interface. Yang pertama observasi user, yang kedua bertanya kepada user tentang opininya, yang ketiga adalah bertanya kepada para pakar atau expert sistem tentang opini mereka terhadap sistem tersebut. Yang keempat, men-testing secara langsung, mencoba dari user. Kemudian yang kelima, modeling user test performance untuk memprediksi efisiensi tampilan yang disukai user. Nah, hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Tekniknya observing user, kemudian paradigmanya quick and dirty. Penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Teknik asking user, berdiskusi dengan user dan user yang potensial dalam satu grup atau grup yang khusus. Asking expert, quick and dirty-nya yaitu untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototype. Untuk user testing dan modeling user test performance-nya tidak ada. Untuk yang paradigma usability testing, teknik observing user-nya yaitu melalui video dan catatan. Dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan. Kemudian investigasi cara kerja software atau menghitung kinerja waktu. Teknik asking user dengan paradigma usability testing yaitu dengan menggunakan kuesioner kepuasan. Maka dilakukan pengumpulan opini user, interview, kadang juga digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. Asking expertnya tidak diterapkan, kemudian untuk user testing dilakukan di suatu lab. Modeling user test performance-nya juga tidak dilakukan. Kemudian untuk field study, teknik observing user-nya dilakukan di lokasi manapun juga. Dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Kemudian teknik asking user, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihat kepada peserta. Untuk asking expert, user testing, modeling user test performance, untuk teknik tersebut di paradigma field study tidak dilakukan. Kemudian paradigma prediktif, teknik observing usernya tidak dilakukan, asking user tidak ada. Asking expertnya yaitu seseorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka.
User testingnya tidak ada. Kemudian yang terakhir modeling user test performance, model yang digunakan untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Oke, kemudian ada skala Likert. Nah, skala Likert ini merupakan suatu skala yang banyak digunakan dalam melakukan evaluasi atau untuk menilai suatu evaluasi itu. Nah, ukuran skalanya itu ada dari 4 sampai 7, 4, 5, 7 ya kan. Dan jika kita menggunakan skala 4, 1 itu digunakan untuk evaluasi atau tanggapan yang tidak bagus, sangat buruk, kemudian 2 untuk buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Untuk ukuran 5, nilai 1 itu artinya sangat buruk, nilai 2 buruk, nilai 3 netral, nilai 4 bagus, nilai 5 sangat bagus. Kemudian untuk skala 7, nilai 1 artinya sangat bagus, nilai 2 buruk, nilai 3 agak buruk, nilai 4 netral, nilai 5 agak bagus, nilai 6 bagus, dan nilai 7 sangat bagus. Kemudian contoh evaluasi. Nah, misalkan seperti contohnya tadi yang bagus ya kan, website FTI Uniska. Nah, kita gunakan skala 5 untuk memberikan penilaian. Untuk penilaian layout, ya kan, nilainya ada yang beri nilai 5, ada yang beri nilai 4, 3, dan 4. Kemudian di rata-rata hasilnya 4. Kemudian untuk kriteria kecepatan akses, prosedur akses, perpaduan warna, dan informasi yang selalu update dengan masing-masing evaluator didapatkan rata-rata nilai 3,76. Nah, dari pendapat para evaluator, nilai 3,76 itu berada di angka 3, berarti nilainya netral. Untuk ukuran skala nilai, skala ukuran 5. Kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date, sedangkan yang harus mendapat perhatian lebih untuk dievaluasi kembali yaitu terkait kriteria perpaduan warna. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan materi 9 tentang evaluasi IMK. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.